Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya, Melty Surya, siang hari ini akan berdiskusi dengan Bapak Ibu semua tentang penerapan evidence based atau EBNB yang berjudul efektivitas terapi musik klasik terhadap kecemasan pada pasien dengan tindakan Percutaneous Coronary Intervention atau PCI di RSPAD Gatot Subroto. Berdasarkan dari latar belakang, bahwa penyakit jantung koroner atau sering disebut dengan CAD merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Di mana CAD itu merupakan kondisi pembuluh darah yang menyuplai darah ke otot jantung itu mengalami penyempitan atau penjumbatan. Nah, salah satu untuk penata laksanaan CAD ini tujuannya adalah untuk memperbaiki perfusi miokard. Salah satunya adalah dengan tindakan PCI. Nah, sebelum tindakan PCI, rata-rata nih pasien mengalami kecemasan. Ya, untuk kecemasan merupakan respon tubuh terhadap ancaman atau stres. Nah, untuk mengatasi hal tersebut pada pasien, maka salah satu intervensi keperawatan yang non-farmakologi adalah dengan memberikan terapi musik. Di mana terapi musik ini dapat merangsang sistem saraf parasimpatis untuk merelaksasikan tubuh dengan mempengaruhi sistem limbik atau pusat emosional. Kemudian tujuan umum dari penerapan IBNP musik klasik ini adalah tersusunnya standar prosedur operasional atau SPO dalam penerapan terapi musik. Kemudian tujuan khususnya adalah melakukan critical appraisal terhadap artikel. Yang kedua, menyusun SOP terapi musik. Yang ketiga, melakukan penerapan sesuai dengan SPO. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi pengaruh musik klasik terhadap tingkat kecemasan pada pasien PCI. Dalam proses pencarian EBNP ini, yang pertama dilakukan adalah penentuan kata kunci dengan menggunakan PICO. Kemudian selanjutnya penelusuran artikel di database jurnal. Artikel yang didapatkan kemudian direview dan diseleksi artikel. Kemudian langkah terakhir adalah dengan melakukan telaah kritis atau appraisal. Nah, populasi dan sampel di dalam penerapan IBN ini adalah populasinya pasien CAD, di mana dengan jumlah sampelnya 15 responden dengan pasien yang melakukan tindakan PCI, di mana dengan kriteria inklusinya adalah berusia lebih dari 18 tahun, kemudian tidak mengalami gangguan pendengaran, sehingga pasien yang mengalami kecemasan. Nah, untuk alat dan bahan yaitu ada handphone, audio, alat tulis, dan lembar kuesioner. Sedangkan untuk mengukur tingkat kecemasan yaitu dengan menggunakan kuesioner STAI. Nah, kemudian di tahap pelaksanaan, di mana sebelum dan sesudah tindakan itu dilakukan pengukuran kecemasan, baru kemudian dilakukan intervensi musiknya. Berdasarkan dari hasil penerapan IBNP ini, kita lihat di tabel titik 51, di mana karakteristik responden, di sini adalah sebagian besar lansia awal ya, sebanyak 53,3% dan lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, yaitu 66,7%. Nah, di mana menurut AHA 2025, faktor penyebab dari CAD ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah salah satunya adalah usia dan jenis kelamin. Kemudian berdasarkan dari tabel 5.2 di mana rata kecemasan dan hemodinamik pasien. Di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan penerapan intervensi musik klasik, nah terbukti efektif dalam menurunkan kecemasan pada pasien. Kemudian juga menurunkan hemodinamik pada pasien, terutama tekanan darah secara bertahap. Nah, ini berarti membantu mengurangi beban kerja jantung. Sedangkan berdasarkan dari tabel 5.3, di mana pengaruh intervensi musik terapi musik adalah di sini terdapat perbedaan yang signifikan dengan sebelum dan sesudah diberikan intervensi terhadap tingkat kecemasan. Kemudian dalam penerapan IBN ini juga menurut Islamnya, di mana kecemasan ini mencakup dari rasa takut atau
sebagai bagian dari integral dari ujian yang dihadapi manusia dalam perjalanan hidupnya. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam ayat Al-A'raf ayat 153 di mana dalam pandangan Islam pengobatan atau terapi yang bertujuan untuk menyembuhkan pasien berupa non farmakologis itu diperbolehkan. Nah, asalkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dari syariat. Kemudian kelebihan dari penerapan IBNP musik klasik ini, yang pertama menurunkan kecemasan ya, efektivitas menurunkan kecemasan, kemudian dapat meningkatkan kualitas layanan, kemudian kemudahan dalam implementasikan intervensi musik, kemudian peningkatan kepuasan kepada pasien berdasarkan dari umpan balik, kemudian mendorong peran perawat aktif dalam penerapan IBN. Kemudian kekurangan dan keterbatasan dari penerapan IBN ini adalah yang pertama keterbatasan alat dan fasilitas serta kurangnya ketersediaan perangkat audio yang memadai. Kemudian belum menjadi SOP di dalam ruangan atau di rumah sakit. Kemudian intervensi musik klasik ini dalam praktisnya belum sepenuhnya dipertimbangkan baik dari aspek individual yang beda budaya, usia, dan musiknya, dan jenis musiknya. Kemudian, kesimpulan dan saran yaitu telah dilakukan dengan critical appraisal terhadap artikel penelitian. Kemudian penerapan ini berhasil menyusun dan mengadopsi SOP yang sistematis. Kemudian penerapan intervensi musik klasik sesuai dengan SPO dan hasil evaluasi kuantitatif menunjukkan adanya penurunan yang signifikan terhadap skor kecemasan. Intervensi musik ini dilakukan. Sekian dari saya presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Dan salam perkenalan seluruh teman perawat dimanapun Anda berada. Izinkan saya mempresentasikan laporan hasil EBNP saya pada hari ini dengan judul penerapan breathing relaxation exercise untuk mengurangi nyeri pada pasien chest tube. Sebagai latar belakang adalah bahwa tingginya angka mortality accident trauma-thorax baik secara dunia, Indonesia, bahkan Jawa Barat sendiri, dengan tindakan torakotomi dan juga dengan chest tube. Tingginya morbiditas infeksi pada paru-paru dengan penanganan torakotomi dan juga chest tube. Kita tahu chest tube ini sudah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi, tetapi secara resmi didokumentasikan dalam praktik keperawatan baru tahun 1922. Bahwa dampak dari pemasangan chest tube yaitu nyeri yang bervariasi. Nyeri ini akan mengganggu kenyamanan pada baik secara fisik dan psikologi pada pasien. Menurunkan nyeri atau mengurangi nyeri masih ketergantungan terhadap terapi medis dengan pemberian obat yaitu analgetik. Tetapi seiring perkembangan inovasi keperawatan, perkembangan teknologi keperawatan, dan juga sebagai rumusan pengaruh penerapan pada sehari ini, yaitu bagaimana pengaruh breathing relaxation exercise dalam menurunkan nyeri selama penggunaan chest tube. Tujuan dari penerapan ini adalah tujuan umum, tersusunnya standar prosedur operasional pada breathing relaxation exercise untuk mengurangi nyeri selama penggunaan chest tube. Sebagai tujuan khusus, teridentifikasi kualitas artikel standar prosedur operasional breathing relaxation exercise, tersusunnya standar prosedur operasional breathing relaxation exercise, diterapkannya standar prosedur operasional breathing relaxation exercise, dan teridentifikasi pengaruh penerapan breathing relaxation exercise. Identifikasi potensial area EBNP ini adalah secara analisa SWOT bahwa rumah sakit tempat penerapan adalah rumah sakit pendidikan dengan akreditasi rumah sakit paripurna. Pelayanan 24 jam yang terdiri dari
spesialis sampai dengan subspesialis dengan jumlah tempat tidur kurang lebih 459, ruang rawat kurang lebih 160 kamar, dan kasus respirasi selama bulan penerapan dalam kurun 1 bulan kurang lebih 1.790 kasus, terpasang chest tube kurang lebih 16 pasien. Rumah sakit itu sendiri memiliki SDM keperawatan mulai dari D3 sampai dengan S2 keperawatan. Manajemen rumah sakit terbuka terhadap inovasi pelayanan berbasis bukti. Bagi kelemahan, tentu belum tersedianya SPO penerapan breathing relaksasi exercise dan belum berjalan dengan baik. Dan sebagai opportunity atau kesempatan bahwa SDM keperawatan memiliki motivasi yang tinggi dan belajar dan berkembang. Sebagai ancaman adalah menurunnya minat tenaga keperawatan dalam inovasi EBNP. Pelaksanaan EBNP ini adalah jumlah sampel 13 orang atau jumlah pasien 13 orang menggunakan G-Power 3.1 terpasang chest tube, tempat penerapan di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Bandung. Kriteria inklusi tentu pasien berusia lebih dari 18 tahun dengan terpasang chest tube. Kooperatif, kriteria eksklusif pasien tidak terpasang chest tube dan pasien dengan usia kurang dari 18 tahun. Intervensi keperawatan atau intervensi EBNP sebagai inti dari SPO adalah memposisikan pasien atau menempatkan pasien dalam posisi yang nyaman dan anjurkan pasien fokus pada pernapasan dan menganjurkan pasien menarik napas dalam melalui hidung selama 4-5 detik. Kemudian menahan napas selama 2-3 detik dan menghembuskan napas secara perlahan-lahan melalui mulut selama 6-8 detik. Dari hasil penerapan, dari jenis kelamin ternyata didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang dan terdapat pada usia dewasa madya, yaitu sebanyak 8 orang. Dari pengaruh penerapan breathing relaksasi exercise terhadap penurunan nyeri selama penggunaan chest tube, diperoleh rata skor nyeri menurun sebesar 1,615 poin. Kelebihan dari penerapan ini adalah bahwa breathing relaksasi exercise efektif menurunkan nyeri selama penggunaan chest tube, meningkatnya kualitas pelayanan keperawatan, dan adanya dukungan dari internal rumah sakit. Kekurangannya adalah memerlukan waktu latihan dan adanya pembanding dengan terapi. Kesimpulan dari penerapan ini adalah bahwa berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan nyeri pada pasien dengan pemasangan chest tube, dan sebagai saran bagi institusi pelayanan kesehatan, intervensi breathing relaxation exercise dipertimbangkan untuk diintegrasikan secara formal ke dalam SPO implementasi keperawatan. Bagi perawatan pelaksana, aktif melakukan pengembangan diri dalam praktik berbasis EBNP. Bagi pendidikan keperawatan, bahwa breathing relaxation exercise dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran praktik EBNP dan juga proses pembelajaran. Demikianlah hasil penerapan EBNP saya pada hari ini. Semoga bermanfaat pada kita semua, terutama perawat tangguh seluruh Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Inayati akan memaparkan laporan hasil EBNP tentang intradialysis flexibility exercise terhadap fatigue pada pasien penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis merupakan kemunduran fungsi ginjal untuk mempertahankan keseimbangan metabolik cairan dan elektrolit sehingga menyebabkan peningkatan urium dalam darah atau uremia. Data WHO tahun 2020, pasien penyakit ginjal kronis 15% dari populasi dan telah menyebabkan 1,2 juta kematian.
Menurut data SKI 2023, umur lebih 15 tahun mengalami penyakit ginjal kronis 0,18%. Provinsi Lampung, pasien-pasien yang menjalani hemodialisis mencapai 0,30% atau berada di angka nasional. Hemodialisis merupakan terapi pengganti ginjal pada pasien penyakit ginjal kronis stadium akhir untuk dapat menjalankan fungsinya, menyaring darah, mengeluarkan limbah, mengeluarkan hormon, dan menyeimbangkan cairan tubuh. Pasien yang menjalani hemodialisis dapat mengalami hipertensi, udim, lemas, mual, muntah, susah tidur, kelelahan, atau fatigue. Fatigue merupakan penurunan kapasitas kerja fisik dan mental yang tidak pulih dengan istirahat, ditandai dengan perasaan lemah, lelah, serta penurunan fungsi kognitif, kurangnya energi, dan konsentrasi yang buruk. Tujuan khusus dari penerapan EBN ini adalah tersusunnya standar prosedur operasional, terlaksananya implementasi standar prosedur operasional, dan teridentifikasi efektivitas intradialytic flexibility exercise terhadap permasalahan fatigue. Proses evidence based practice di sini saya melakukan pencarian EBNP dengan penelusuran PICO dengan mencari kata kunci, penelusuran artikel, melakukan seleksi artikel, dan telaah krisis. Penerapan EBN saya dilakukan di ruangan hemodialisis Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung, diterapkan pada 15 pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi. Dilaksanakan 8 sesi atau selama 4 minggu dengan waktu 10-15 menit dalam satu sesinya. Untuk evaluasi di sini saya menggunakan kuesioner FACIT dan saya lakukan pada minggu kedua dan minggu keempat. Dan hasil penerapan EBN ini didapatkan faktor usia 49-60 tahun ini menyampaikan terkait CIA seiring bertambahnya usia, kemampuan regenerasi tubuh menurun dan kapasitas adaptasi terhadap beban hemodialisa melemah sehingga terjadi peningkatan keletihan. Sedangkan dari jenis kelamin, perempuan mengalami tingkat keletihan yang lebih tinggi. Di sini disebabkan karena perbedaan jenis kelamin menunjukkan pola yang konsisten di mana perempuan mengalami fatigue lebih tinggi dan bersifat multidimensional dibandingkan dengan laki-laki. Di antaranya karena faktor psikologis dalam mengekspresikan penyakit kronis. Dari faktor pendidikan SMP atau faktor pendidikan lebih rendah, di sini disebabkan karena kepercayaan diri dalam mengaktualisasikan diri, meningkatkan sosialisasi, sehingga menimbulkan rasa tenang dan bahagia yang dapat menurunkan kelelahan. Adapun faktor pekerjaan, di sini pekerjaan yang lebih rendah atau ibu rumah tangga dibandingkan dengan pekerjaan swasta dan PNS, ibu rumah tangga memiliki peran penting dalam tingkat fatigue karena kebutuhan dalam sehari-harinya. Faktor lama hemodialisa, waktu 1 hingga 3 tahun memiliki tingkat fatigue lebih tinggi dibandingkan yang menjalani hemodialisis dalam waktu 4-6 tahun. Meskipun tidak signifikan, namun menunjukkan bahwa proses adaptasi dan manajemen jangka panjang ini memerankan penting terhadap manajemen fatigue. Hasil fatigue setelah dilakukan intradialisis flexibility di sini, selama pelaksanaan intradialisis flexibility terjadi adanya vasodilatasi pada pembuluh darah otot rangka yang aktif yang merupakan respon fisiologis terhadap peningkatan kebutuhan metabolik jaringan selama aktivitas fisik. Sehingga latihan ringan ini meningkatkan efisiensi hemodialisa, memperluas permukaan kapiler yang terlibat dalam pertukaran zat dari jaringan ke darah. Dan hasil penerapan ini signifikan dengan nilai kurang dari 0,05. Intradialytic flexibility exercise ini terhadap fatigue dalam pandangan Islam ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, didukung dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, dari riwayat Bukhari. Di sini mengatakan bahwasanya menjaga kesehatan fisik dan mental merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Islam memandang tubuh sebagai amanah yang harus dijaga dan dirawat. Kesimpulan dari penerapan ini, hasil telaah krisis EBN dan SPO intradialisis flexibility dapat dilakukan dengan aman untuk pasien hemodialisis. Implementasi intradialisis ini efektif untuk menurunkan keletihan. Dan saran yang dapat saya berikan, hendaknya perawat meluangkan waktu untuk memberikan dukungan psikologis kepada pasien. Pentingnya edukasi pada pasien tentang latihan fisik selama proses HD, dan diharapkan standar prosedur operasional intradialitik dapat diterapkan di ruang HD untuk menurunkan fatigue. Demikian tadi penerapan EBN saya tentang intradialytic flexibility exercise. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak Ibu, saya Ferry dari mahasiswa spesialis keperawatan medikal bedah, izinkan untuk memaparkan hasil penerapan EBP, efektivitas relaksasi Benson terhadap penurunan stres pada pasien hemodialisis. Dilatar belakangi bahwa populasi pasien dengan penyakit ginjal kronis ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, pasien dengan PGK ini intervensi yang dilakukan untuk mengatasi atau mengobati salah satunya adalah dengan hemodialisis. Namun intervensi hemodialisis ini dapat juga menimbulkan gangguan, salah satunya gangguan psikologis yaitu stres. Yang saya coba lakukan yaitu dengan menggunakan terapi non-farmakologis relaksasi Benson. Nah, di sini tujuan dari EBP ini adalah untuk tersusunnya SPO relaksasi Benson, kemudian critical appraisal terhadap hasil penelitian tentang efektivitas relaksasi Benson, kemudian mengidentifikasi seberapa besar efektivitas relaksasi Benson ini terhadap penurunan stres. Nah, proses EBNP ini dilakukan dengan mencari evidence base dari jurnal-jurnal terbaru bahasa Inggris, kemudian dengan menggunakan kata kunci hemodialisis and stress and relaxation technique. Kemudian diperoleh 5 artikel dan 1 artikel yang memenuhi syarat sesuai dengan pengkajian kualitas artikel dari Amstar ini, yaitu yang kita ambil adalah artikel dari Abu Maloh et al. 2024 dengan indeks Q2. Nah, ini untuk telah artikelnya sebagai artikel utama dari Abu Maloh. Kemudian 1 artikel yang saya ambil itu dari Mahdevi sebagai rujukan untuk melakukan EBN ini. Kenapa? Karena di sini resiko biasnya rendah. Kemudian menggunakan kuesioner DAS21 dan artikelnya ini memang sudah relevan dengan judul atau tujuan daripada EBN ini. Sudah RCT juga dan intervensinya itu relatif singkat. Kemudian untuk strategi pelaksanaannya ini diterapkan pada pasien yang memang pasien baru terdiagnosa HD atau hemodialisis ya. Kemudian pasien juga sebelum dilakukan intervensi dijelaskan dulu prosedurnya, kemudian inform konsen dan pasien diminta untuk mengisi kuesioner DAS21. Selanjutnya melihat video tutorial yang akan dibagikan, nanti ada QR kodenya. Nah, untuk SOP teknik relaksasi Benson ini pasien diminta untuk tetap tenang dan rileks, memilih kata sesuai dengan keyakinannya. Pasien diminta untuk tarik nafas secara mendalam, kemudian tahan nafas kurang lebih 3 detik dan hembuskan, dan sambil mengucapkan kata yang tadi diyakini, dan dilakukan ini kurang lebih sekitar 10-15 menit. Nah, ini untuk video tutorialnya bisa di-scan. Nah, untuk penerapannya ini di Rumah Sakit Gatot Subroto dari tanggal 10 April sampai dengan 27 Mei 2025. Untuk evaluasinya itu saya lakukan di minggu kedua dan minggu keempat. Untuk kuesionernya ini saya menggunakan depression, anxiety, dan stress ya, DAS21. Untuk poin-poinnya ini yang di checklist ya, ini khusus untuk stresnya saja. Kemudian ini untuk karakteristik respondennya, dan memang sudah terbukti bahwa terjadi penurunan yang signifikan yang tadinya sekitar 26, sekian sampai dengan 18,31 nih untuk nilai terakhirnya. Jadi sangat signifikan dengan p-value 0,00. Ini untuk intervensinya, ini semua pasien melakukan lebih dari 50 sesi, artinya semuanya dapat melakukannya dengan baik. Nah, ini untuk lembar observasinya, dan ini ada
dokumentasi. Akhirnya dari tindakan yang dilakukan ini efektif dengan p-value 0,00. Nah, ini sejalan dengan tadi evidence based practice atau penelitian dari Abu Maloh tadi. Kemudian, kenapa bisa menurunkan stres? Ya, dari relaksasi ini akan timbul ritme yang teratur dan disertai dengan sikap pasrah dan rileks. Nah, pasien itu juga diminta untuk memilih kata sesuai dengan kata yang diyakini. Ya, dari situ pasien diminta untuk inspirasi atau tarik nafas dalam. Pada saat tarik nafas dalam, ini otot dinding perut ini akan menekan iga bagian bawah sehingga akan mendorong skat diafragma ke atas, meningkatkan tekanan intra-abdomen. Dan di sini bisa merangsang aliran darah sehingga semua tubuh organ itu akan tercukupi oleh oksigen. Nah, perasaan rileks ini akan diteruskan ke hipotalamus dan menghasilkan kortikotropin relaxing factor dan akan merangsang kelenjar pituitari untuk meningkatkan produksi POMC sehingga produksi enkopelinnya ini yang diproduksi oleh medula adrenal itu meningkat. Nah, kelenjar pituitari ini juga menghasilkan beta endorfin sebagai neurotransmitter sehingga pasien ini akan merasa rileks gitu ya. Nah, kesimpulan dari relaksasi Benson ini efektif untuk menurunkan stres pada pasien hemodialisa. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Sari dari Universitas Muhammadiyah Jakarta akan mempresentasikan penerapan evidence-based practice intervensi ankle pump untuk meningkatkan sirkulasi perifer mencegah neuropati pada diabetisi di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Latar belakang, sekitar 50% diabetisi mengalami neuropati yang dapat mempengaruhi fungsi sensorik dan motorik, termasuk pada kemampuan berjalan, menurut Maria Carolina Celano pada tahun 2024. Di tahun 2023, di Provinsi Lampung terdapat 15% atau sekitar 2.790 orang mengalami komplikasi diabetic foot ulcer. Berdasarkan jumlah pasien yang beresiko mengalami amputasi di Lampung diperkirakan mencapai 837 orang. Salah satu penerapan EBNP yang dapat membantu mencegah ulkus dengan bentuk latihan yang bermanfaat bagi penderita diabetic foot ulcer adalah dengan melakukan ankle pump. Latihan ini berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kecil, mencegah deformitas pada kaki, serta menjaga fleksibilitas sendi. Menurut Wijayanti et al. Pada tahun 2018. Latihan yang berfokus pada fleksibilitas dan kekuatan pergelangan kaki dapat membantu mencegah kekambuhan ulkus diabetik pada area telapak kaki, serta menurunkan kondisi neuropatik diabetik dan kecepatan berjalan, menurut Suryani M. tahun 2021. Tujuan umum terlaksananya standar prosedur operasional, pelaksanaan evidence-based practice, intervensi ankle pump untuk meningkatkan sirkulasi perifer, mencegah neuropati pada diabetisi. Tujuan khusus untuk mengidentifikasi artikel terkait yang menjadi evidence-based practice, untuk menganalisa kualitas artikel terkait yang menjadi evidence-based practice, dan terlaksananya standar prosedur operasional intervensi ankle pump yang dapat diterapkan dalam penata laksanaan EBNP di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Pelaksanaan penerapan EBNP ini dilakukan di Rumah Sakit Abdul Muluk di ruang penyakit dalam selama 4 minggu dari tanggal 12 April sampai tanggal 12 Mei 2025. Setelah pelaksanaan, pengecekan neuropati segera dilaksanakan pencatatan apakah pasien mengalami neuropati atau tidak dan memasukkan ke dalam lembar checklist. Diukur berdasarkan 10 titik yang akan dilakukan uji neuropati pada responden. Pengecekan tersebut dilakukan oleh praktikan, perawat dan keluarga, serta untuk membantu keluarga dan responden memahami titik neuropati yang akan diamati. Kemudian praktikan dan perawat ruangan melakukan ankle pump kepada pasien dan mengajarkannya kepada keluarga agar dapat melakukannya di rumah pada saat responden sudah pulang.
pelaksanaan ankle pump yang dilakukan bersama keluarga yang saat ini sedang menunggu responden. Standar prosedur operasional, di sini kita ada fase prainteraksi sebelum bertemu pasien, kemudian fase interaksi pada saat ketemu dengan pasien, kemudian kita fase kerja. Di sini kita memposisikan pasien senyaman mungkin, kemudian berikan bantalan sekitar 18 derajat untuk mengelevasikan kaki, lakukan gerakan mendorong ke atas dalam posisi ekstensi dan ke bawah dalam posisi fleksi. Lakukan gerakan selama 3 detik bergantian selama kurun waktu 5-10 menit 2-3 kali sehari. Kemudian berikan waktu istirahat setelah 10 kali pengulangan gerakan, kemudian hentikan latihan ankle pump exercise bila responden merasakan sakit pada pergelangan kakinya. Kemudian fase terminasi, kita mengevaluasi respon klien, kemudian merencanakan tindak lanjut, lakukan kontrak yang akan datang, dan mendokumentasikan tindakan dan respon klien. Kemudian di fase terminasi kita mengevaluasi sampai mendokumentasikan, dan hasilnya yang diperoleh adalah data pre-intervensi. Responden yang mengalami neuropati 10 orang, yaitu 67%. Kemudian responden yang tidak mengalami neuropati 5 orang, sekitar 33%. Hasil analisis bivariat berdasarkan uji paritas diperoleh nilai P 0,024 dengan p-value kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata skor kejadian neuropati menurun dari 66,67% sebelum intervensi menjadi 40% setelah intervensi. Untuk pembahasan, ada pengaruh ankle pumping exercise terhadap sirkulasi kaki dengan p-value 0,000, p-value kurang dari 0,005. Kemudian pelatihan ankle pump selama 10 menit 2 kali sehari selama 1 bulan meningkatkan saturasi oksigen jaringan di ekstremitas bagian bawah. Penerapan standar prosedur operasional ankle pump yang sistematis dan berbasis bukti dapat meningkatkan kualitas hidup diabetisi. Kelebihannya, penerapan ankle pump pada pasien DM dapat membantu gejala neuropati perifer dan dapat digunakan sebagai terapi non-farmakologi awal yang efektif dilakukan oleh perawat dalam pemberian ASKEP untuk mencegah terjadinya DFO. Penerapan ankle pump merupakan terapi yang mudah dalam mengurangi gejala neuropati pada pasien DM. Penerapan ankle pump ini mudah untuk dilakukan oleh pasien dan keluarga saat sudah berada di rumah. Kekurangannya, penerapan ankle pump belum memiliki SPO yang terstandar di rumah sakit dan petugas kesehatan termasuk perawat belum menerapkan terapi non-farmakologi ini karena beban kerja perawat yang sudah cukup tinggi di ruangan. Kesimpulan, proses penyusunan standar prosedur operasional intervensi ankle pump sebagai upaya untuk meningkatkan sirkulasi perifer dan mencegah neuropati pada pasien diabetisi. Kemudian saran operasional buat institusi kesehatan, sebaiknya video tutorial diberikan pada pasien untuk menunggu antrian pemeriksaan dan sebelum bertemu dengan dokter sehingga pasien tidak merasakan jenuh dan mendapatkan manfaat selama datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, pemberian video tutorial lembar observasi titik neuropati dan leaflet sebaiknya diberikan pada saat pasien pulang dari rawat inap sebagai discharge planning. Demikian presentasi dari saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.